Jangan percaya kalau ada yang bilang semifinal UCL 2025 itu absolut sinema. Karena sinema paling gila tahun ini. Bukan bola, tapi UFC 2025. Dari Januari sampai Agustus, UFC berubah jadi layar lebar tak berdinding dengan cerita penuh konflik, rivalitas, dan twist tak terduga. Ini bukan sekedar pertarungan, ini teater gladiator. Dari bapak-bapak tongkrongan sampai mas-mas tatoan, semua ikut larut dalam drama oktagon. Kita buka adegan pertama di UFC 311, Merab versus Umar. Layaknya dua anak SMA yang saling ejek di lapangan, tapi berakhir saling hantam di atas panggung utama. Umar bilang Merab penakut. Merab balas bilang, Umar cuma anak orang dalam, numpang nama besar Habib. Reskonnya panas, tapi fight-nya lebih liar. Umar tampil dominan di awal, tapi Merab dengan mesin kardio kayak motor bebek, tahan banting, balikan keadaan. Merab menang, Umar rasakan pahitnya kekalahan pertama. Di main event, Islam versus Arman, sebuah duel yang disebut-sebut bakal mengubah wajah Lightweight. Tapi layaknya sinetron yang cliffhanger-nya datang mendadak, Arman cedera H-1 sebelum pertarungan. Dana White langsung kelimpungan, dalam waktu 24 jam dia butuh pengganti. Masuklah Renato Moicano si Raja Gas, siap kapanpun demi cuan. Tapi di depan Islam, gak sampai satu ronde dia tumbang. Orang mulai bertanya, apakah Islam terlalu dominan untuk ditandingi? Tiba-tiba muncul aktor baru, Ilia Topuria, fighter Georgia dengan rekor 16-0. KO-in dua mantan raja featherweight, lalu nantang Islam seperti musuh bebuyutan di film laga. Tapi Islam jawab kalem, gue gak tertarik lawan orang pendek. Ilia makin membara, tapi Islam tetap duduk santai sambil ngopi. UFC 313 layaknya konflik sosial. Ankala FC pejuang lama yang terus dipinggirkan, Pereira si anak baru langsung dikasih dua mahkota. Fight digelar saat Ramadan. Banyak yang curiga ini perang waktu, strategi diam-diam. Tapi Ankala bilang, ayo, duel berdiri pecah. Pereiranya kehabisan bensin, Ankala pulang bawa sabuk. Volkanovski si botak yang dianggap sudah habis masa tayangnya, tapi di UFC 314 dia bikin flashback jadi kenyataan. Menghajar lawan asal Brazil dan bilang, Mofsar nanti giliranmu. UFC 315 itu retakan kecil di dinding kokoh UFC. Tapi dari celah itu muncul ledakan besar yang mengguncang peta laga. Belal versus GDM bukan sekadar pertarungan, tapi kunci takdir. Kalau Belal menang, Islam tetap di lightweight. Tapi kalau GDM menang, Islam naik kelas dan Ilia makin nangis di pojokan. Hasilnya GDM menang, Islam angkat suara, jaga baik-baik sabuku. Ilia ngamuk di medsos. Teriak Islam penakut, tapi roda tak bisa dibalik. Dan setelah ledakan itu, layar sinema UFC lanjut tanpa jeda. UFC 317, Ilia Topuria versus Charles Oliveira untuk sabut lightweight yang ditinggal Islam.
UFC 318, Dustin Poirier versus Max Holloway 3, duel nostalgia rebut sabuk BMF. UFC 319, Khamzat Chimaev versus Dricus du Plessis, penentuan raja sejati kelas menengah. Dan ingat satu hal, UFC sekarang bukan cuma ajang duel di atas kanvas, tapi panggung utama, tempat aktor-aktor terbaik unjuk peran. Trash Talk adalah dialog naskahnya, story Instagram jadi teaser, dan wawancara pasca pertarungan itu trailer episode selanjutnya. Topuria bukan sekadar penantang, dia karakter penuh emosi, penuh ambisi yang gak sabar jadi tokoh utama. Islam, dia bukan hanya sang juara, dia pemeran sentral, simbol dominasi, dan ancaman bagi siapapun yang mau naik panggung. GDM dulu figuran, sekarang ancaman dengan alur terpisah, siap merebut panggung dari siapapun. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal berdiri paling terang di sorotan lampu UFC 2025? Apakah Islam akan sukses menulis kisah double champ? Apakah Ilya akan ubah ucapannya jadi kenyataan? Atau akan muncul tokoh baru yang mencuri skenario? Yang jelas UFC 2025 bukan lagi sekadar olahraga. Ini sinema, ini panggung, ini cerita besar, dan setiap minggu episode barunya tayang di Octagon. Tahun 2025 ini bukan sekadar kalender penuh pertarungan. Ini panggung, ini naskah, ini sinema. Dan kita semua adalah penontonnya.